Selamat siang teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami. Saya Nisrina Aulia, kemudian sudah saya sediakan saya, yaitu saya Desi Natalia Sari. Jadi di sini kita akan mengadakan wawancara mengenai Festival Binaya Reksadana. Nah, di sini kami tidak sendiri karena sudah ada narasumber yang berasal dari Dinas Pariwisata, yaitu Ibu Desi Santi, selaku bidang pengembangan destinasi, seksi objek dan daya tarik wisata. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya? Oke, teman-teman, kalau kita sudah menyapa Ibu Dari, jadi di sini akan lanjut pada sesi wawancara. Baik, pertanyaan yang pertama adalah mengenai apa itu Festival Binaya Reksadana? Ya, saya sambil tidak Mbak. Jadi Binaya Reksadana itu adalah desa yang artinya bahwa dengan semangat merawat alam untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau di mana itu kan konsep wisata alam. Jadi memaksimalkan hasil kerja, memaksimalkan potensi alam untuk masyarakat. Jadi kita buat konsepnya dari masyarakat. Oke, dari masyarakat untuk masyarakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang jadi latar belakang dari pelaksanaan festival tersebut? Kalau sebetulnya memang kegiatan ini sekarang adalah karena adanya desain anggaran. Jadi biasanya kegiatan di Dinas Pariwisata itu seharusnya itu M1. Jadi sampai tahun sebelumnya itu sudah direncanakan. Teman-teman yang ada desain anggaran kita masukkan di anggaran itu pada bulan September kita dari mulai sounding kemudian sudah jalan. Jadi ini kegiatannya memang di bulan seperti biasanya itu kalau biasanya itu satu tahun sebelum kita sudah menamakan dengan kita. Kalau ini memang sifatnya desain dadakan. Jadi kita amalannya dari dana insentif kita kan biasanya kan kita laksanakan menggunakan kegiatan dan dana keistimewaan sebagai dana kalau ini dari dana insentif daerah. Jadi kegiatannya lebih ke seni dekat ya Bu? Ya. Kemudian di sini saya punya pertanyaan mengenai apa tema dari festival Binaya Reksadana? Sebenarnya tema khususnya itu tidak spesifik ini, tapi kita lebih ke masyarakat dan alam dan budaya. Jadi alam dan budaya kita ambil dari tema khususnya karena memang di Mangunan itu potensinya di situ, dari budaya, dari masyarakat dan potensi alam. Kita sangat kuat sekali potensi. Kemudian saya menanyakan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Festival Binaya Reksadana ini. Secara umum karena ini menggunakan dana insentif daerah, dan secara umum kegiatan ini tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya sebetulnya kawasan-kawasan yang masih termasuk kecamatan miskin. Jadi kalau di Mangunan alhamdulillah tidak termasuk kecamatan miskin, tapi di sebelahnya, di tetangganya itu kecamatan Mogilu itu termasuk kecamatan miskin, sehingga kita ambil
di poinnya itu di Mangunan, kemudian penyangganya itu di Mokiri, sehingga dengan adanya kegiatan yang poin terjadi di Mangunan, daerah tetangga yang masih tetangga itu di Mokiri itu bisa terdampak imbas positifnya. Jadi dampaknya Tentunya lebih ke memudahkan perekonomian, kemudian mengangkat kecamatan miskin, dia yang nggak miskin lagi, ya walaupun tidak otomatis ini ya otomatis langsung nggak miskin tidak sih, cuma perlu proses. kalau bisa saya tegaskan kembali lebih ke untuk mengentaskan nilai-nilai yang mungkin perekonomiannya lebih di bawah dari yang seperti itu. Kemudian tadi kan sudah disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang signifikan. Nah, jadi apakah ada bahan pertimbangan sendiri untuk pelaksanaannya maupun untuk menggandeng stakeholder yang lainnya seperti administrasi dan sebagainya? Ya memang karena saya menjadikan kita butuh support dari teman-teman yang lain, apalagi kita poinnya ingin menjelaskan kemiskinan, ingin memperbaiki perekonomian khususnya di daerah teman-teman, sehingga biar kegiatan itu lebih maksimal kita menggandeng yang lain itu untuk kolaborasi sesama OPD, kita menggandeng dinas koperasi, karena dinas koperasi dan UKM itu yang langsung teman-teman UKM yang ada di kawasan yang di daerah-daerah itu yang melaksanakan teman-teman diskop. Kalau kami fokusnya kan di pengelola destinasi wisata, kemudian pelaku wisatanya. Nah, kalau untuk UKM-nya itu lebih disentuh oleh teman-teman di diskop. Kita mengenai diskop, kita kolaborasi, kegiatan festival kita laksanakan, kemudian kita isi dengan pameran dari produk daerah lokal yang ada di sana kita pamerkan. Kemudian harapan kita dari pameran itu pengunjung bisa tahu, oh ini loh produk lokalnya sini, oh ini loh produk unggulannya dibangunkan seperti apa. Kemudian apakah lebih jelas lagi mengenai peran dari dinas pariwisata ini dalam pelaksanaan kegiatan Abinaya seperti ini? Secara umum kita berperan itu memberikan bimbingan pendampingan dari pengelola destinasi wisata khususnya di Mangunan, dan juga kita lokasinya Abinaya itu dua kecamatan, dua kecamatan itu Imogiri dan kecamatan Dino ya, Mangunan itu ada Dino. Nah itu kita kita kolaborasikan agar berjalan lancar, sehingga kita sebagai pembina mendampingi teman-teman kegiatan kita memberikan masukan aja, kemudian juga kita memberikan dukungan support anggaran juga. Kan sudah disampaikan yang berhubungan perannya, kemudian di lapangan itu apakah peran itu sudah terlaksana dengan baik? Sejauh ini ya mungkin tidak ada bagian yang tidak itu pasti ada celahnya, pasti ada kekurangannya, itu wajar. Karena apalagi kegiatan ini di progres disiapkan dengan sangat minimalis ya, waktunya cepat sekali, sehingga kekurangan itu selalu ada di mana-mana ada, tapi kita berusaha untuk mengeliminir seminarnya mungkin kekurangan itu, dan bukan kita kita kelola sama teman-teman pengelola destinasi, gimana caranya bisa berjalan dengan lancar, karena memang mau tidak mau dengan waktu yang terbatas kita tidak bisa memberikan hasil yang maksimal.
Kemudian kan untuk mengenai kegiatan tersebut, apakah terdapat tim khusus yang dapat mensukseskan kegiatan? Tim khusus kalau dari kami dari dinas pariwisata, tim khususnya ya teman-teman destinasi di Mangunan dan di Imogiri. Di Imogiri itu lokasinya di Imogiri. Kalau sisi kami tim khususnya mereka, tapi dari timnya mereka maksud kami itu dari teman-teman Mangunan itu juga menggandeng pelaku seni seperti itu. Jadi tidak hanya mereka berjalan sendiri juga, tapi mereka menggandeng pelaku seni yang lain yang bisa dimanfaatkan, bisa dikolaborasikan mungkin dari musiknya, tariannya, kemudian dari tata letaknya, venue-nya, semuanya kita support oleh tim seninya. Oke, berarti seperti itu. Kemudian kita sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa kolaborasi dengan seni ini ya untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Kemudian seharusnya apakah ada MOU Tidak ada, kami tidak ada MOU secara resmi karena memang kami lebih ininya langsung ke destinasi wisata, pelaku wisatanya. Jadi Mangunan adalah salah satu destinasi wisata umum yang ada di yang mana kita sudah mendampingi Mangunan itu lebih dari 10 tahun sana, sehingga sudah menjadi salah satu anggota kami. Kami tidak ada kontrak untuk kegiatan kami memang komit untuk membantu teman-teman yang memang benar-benar akan mengadakan kegiatan yang positif. Kita bantu, kita kolaborasi, kita fasilitasi, ya apapun seberapa pun. Nah, mungkin dengan angka yang kecil atau dengan sekedar dari itu kegiatan Abinaya ini tidak ada beberapa kontrak. Kemudian apakah ada rencana yang akan dilaksanakan dari dinas pariwisata ini untuk melanjutkan kegiatan tahunan menjadi kegiatan tahunan dari kelanjutan kegiatan Abinaya ini, misal seperti memilih daerah lain atau destinasi lain, desa-desa lain untuk dikembangkan kembali? Untuk kontrak tadi ya, kontrak khusus kita dengan Mangunan nggak ada, tapi untuk supporting anggaran itu kita ada kontraknya. Kalau supporting anggaran itu di pengadaan barang dan jasa itu ada kontrak, tapi itu di luar kegiatan ini itu hanya untuk penganggaran. Nah, kalau untuk yang apa tadi budget itu 2023 ya, ya ada anggaran 2023 kami belum bisa menjanjikan karena memang kegiatan ini tadi saya sampaikan bahwasanya dari dana daerah dan daerah itu tidak setiap tahun ada, tidak setiap tahun ada. Kemudian kalau untuk kegiatannya apakah bisa dilaksanakan di destinasi lain, tidak bisa dengan judul yang sama. Karena juga yang ini sudah di istilahnya ya sudah dipakai di wilayah Mangunan, tidak bisa digeser ke yang lain. Kalau terjauh mungkin dengan judul yang lain bisa ada yang ini sudah dipakai untuk di Mangunan karena memang yang menyebutkan judul itu dari kemudian festival ini kan diadakan di beberapa lokasi yang sudah disampaikan. Kemudian bagaimana cara dari dinas pariwisata untuk memantau dari keberlangsungan festival tersebut? Tentunya di awal kita dari hasil koordinasi kita sudah tetapkan acara itu schedule seperti apa. Kita juga walaupun kita tidak ada ikut monitoring hasil kegiatannya sesuai yang dilakukan atau tidak. Nah, kita mungkin bagi waktu karena itu waktunya walaupun titiknya berbeda-beda, itu waktunya juga ada sedikit berbeda juga. Ada jadi di sini jalan, sini jalan, sini jalan. Jadi pembukaannya itu ada di Watu Boyong, kemudian
satu di sana ada seminar tari. Jadi pagi harinya ada untuk anak-anak, itu ada untuk gambar, kemudian ada menyanyi, ada semacam pokoknya yang nuansanya anak-anak. Di situ juga ada besar, kita libatkan UMKM semua sehingga lokasi itu hidup semuanya dalam dua sampai tiga hari. Jumat Sabtu kalau itu bonus. Dari Jumat Sabtu itu Mangunan berkegiatan full di sana. Kemudian apa manfaat dari kegiatan ini bagi dinas pariwisata sendiri? Kalau untuk dinas pariwisata tentunya ini menambah agenda event kami. Jadi di sela-sela akhir tahun kami mempunyai agenda acara baru yang bisa kami sebutkan ke wisatawan, yang bisa yang menjadi pilihan wisatawan baik yang muda ataupun yang sudah usia menengah, bukan jadi berapa itu menjadi usia menengah ke atas. Itu ada pilihannya, kemudian yang anak-anak juga ada pilihannya. Kemudian dengan kegiatan ini kita punya pasar sesuai usianya, yang mereka bisa memilih di mana saya akan datang karena sudah memilih. Jadi kalau bisa perjelas sudah dijelaskan mengenai dari tujuan ya Bu, tujuannya untuk menjelaskan kemiskinan. Kemudian apakah ada tujuan lainnya Bu seperti untuk promosi? Promosi tentunya ya, karena kami juga berkegiatan ini juga melaksanakan promosi juga bagi media sosial maupun media sosial. Kita upload di Instagram kemudian di Instagram seperti itu, dan Instagram sosial yang lain yaitu itu ada di upload. Kemudian kalau untuk promosi melalui media cetak itu melalui koran ataupun melalui spanduk baliho kita juga publikasikan. Kemudian di radio juga kita sampaikan akan adanya kegiatan ini. Artinya semua kegiatan itu khususnya di dinas pariwisata itu pasti ada embel-embel untuk promosi. Ya, karena untuk kegiatannya sendiri kita sudah promosi, apalagi tujuannya tentu juga untuk promosi, mempromosikan daerah Mangunan menjadi destinasi baru. Kebetulan kemarin itu memang acaranya itu dibrandingkan dengan launching lokasi wisata baru Watukoya. Watukoya itu selama ini kan belum diekspor, untuk tahun misalnya juga belum digunakan. Nah, kemarin kita mencoba launching Watukoya itu biar
panel materi sekali pakai itu kita siapkan. Kita yang untuk minimalisir karena faktor cuaca sering hujan ya. Kalau enggak kita nggak bisa mencegah juga ya. Biasa juga kan bisa karena kalau kita lihat di BMKG pun updating apa perkiraan cuaca hujan itu pakainya maksimal 1 minggu. Padahal kita kalau menyelenggarakan acara selama mungkin kan merencanakan kalau mungkin 1 minggu bisa kita kasih tahu jadwalnya nggak mungkin. Jadi ya kita tidak tetap dibantu sih dari BMKG dan kita siap-siap aja waktu ini hujan ini enggak, tapi kita tidak bisa memilih bahwasannya tanggal yang kita pilih itu besok nggak hujan gitu, atau bahwasannya besok kegiatan itu minta hujan itu juga nggak bisa. Itu lebih ke cuaca ya. Cuaca ya. Ini juga sudah disampaikan mengenai mitigasinya. Berarti kurang lebih sudah ada solusi yang diterapkan ketika kalau kendala tersebut terjadi. Kemudian setelah pelaksanaan festival tersebut terjadi, pelaksanaan apakah festival tersebut sudah dapat dikatakan sukses dalam pelaksanaannya? Kemudian apakah akan dilaksanakan kembali jadi festival yang kurang sukses itu subjektif Mbak Beni ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu sukses, apalagi kalau kami sendiri, kalau kami sebagai pelaksana tentunya biar kita lebih semangat, biar ini kita katakan sukses dan kita mempunyai apa yang semangat baru bertambah. Oh ini kemarin kurang ini kurang ini kurang ini. Kalau kita sudah merasa sukses, sudah merasa puas, nggak ada perubahan. Tentunya yang dapat menilai kegiatan sukses atau tidak lebih baik itu dari luar. Nah kalau dari kita sendiri, kalau kita mau sukses itu tidak baik memang. Tapi kalau kita mau tidak sukses juga tidak baik. Jadi kalau untuk sukses dan tidaknya lebih faktor yang menilai. Tapi kami menganggap kegiatan secara umum sesuai dengan yang kita laksanakan itu sudah sukses sesuai rundown. Kalau untuk yang di dalamnya, untuk kegiatan internal kegiatannya itu akan banyak sekali kendala, itu wajar. Secara umum sudah berjalan lancar, sudah sukses. Oke, jadi
yang disampaikan itu setelah pelaksanaan dari festival Abinaya Serbia. Kalau kegiatan ini memang walaupun dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal dengan waktu yang juga lari-lari, semua serba terbatas, tapi saya mengapresiasi sekali teman-teman wisata di mana kemudian teman-teman pelaku juga yang support, kemudian masyarakat keseluruhan di lingkungan kita kaum sukseskan kegiatan ini dan bisa berjalan lancar seperti yang kami harapkan. Kemudian untuk yang selanjutnya kami berharap kegiatan ke depan kita lebih bisa mempersiapkan lebih jauh dengan evaluasi yang sudah kita laksanakan ulang seperti apa untuk kita berbagi. Sudah disampaikan dengan sebelumnya, kita sudah menjadi penghujung dari wawancara dari kami. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengadakan wawancara mengenai festival Abinaya Serbia. Oke, teman-teman, jadi wawancara kami dari siang hari ini kita sudah selesai. Jadi jangan kemana-mana ya, tunggu di wawancara selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Salam Jogja. Istimewa. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Ya. Terima kasih Ibu. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Distina Aulia. Kemudian di sini sudah ada rekan saya yaitu Saya Desi Natalia Sari. Nah, pada siang hari ini kita akan mengadakan wawancara mengenai Festival Abinaya Reksa Buana. Jadi, Festival Abinaya Reksa Buana merupakan festival yang diadakan pada tanggal 25 sampai 26 November 2022. Tepatnya berada di beberapa lokasi yang berada di Mangunan serta Indukiri. Nah, contohnya ada dari Watu Goyang, kemudian dari Kelurahan Mangunan dan lain sebagainya. Nah, di sini kami tidak sendiri, kami sudah ditemani oleh narasumber kami yaitu Ibu Ratna Listiani, Subkoordinator Layanan Kewirausahaan Baru di bidang kewirausahaan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, jadi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Kemudian di sini saya memiliki beberapa pertanyaan ya Bu. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada bahan pertimbangan khusus dari Dinas Koperasi mengenai untuk terlibat dalam event tersebut? Oke, kalau untuk dari Dinas Koperasi sendiri ya, kenapa kita terlibat dalam event tersebut? Karena pada awalnya memang berpijak dari ketugasan kami sendiri yaitu untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Bagaimana caranya meningkatkan kapasitas UMKM? Tentunya melalui salah satunya melalui promosi. Gitu. Di promosi itu kita wujudkan dalam sebuah kegiatan namanya pameran. Nah, pamerannya ini bagaimana supaya kita bisa menarik massa yang banyak. Tentunya di situ harus ada aktivitas dan juga event yang ada di sana. Gitu. Dan karena itu kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata yang pada saat itu memiliki event Abinaya. Di dalamnya mereka memberikan sumbangan-sumbangan melalui pertunjukan-pertunjukan, kemudian aktivitas seni lainnya gitu, sehingga tentunya kami melihat ini bisa kita koordinasikan, kita kolaborasikan untuk menarik massa dan juga tentunya bisa memberikan andil dalam promosi dari UMKM yang kita bina seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana sih peran dari Dinas Koperasi ini dalam pelaksanaan Festival Abinaya Reksa Buana ini? Ya, kalau di kami tentunya perannya di bagian promosi UMKM-nya ya, karena kalau dari eventnya kan sudah dihandle oleh Dinas Pariwisata sesuai dengan ketugasannya gitu. Nah, di kami memberikan fasilitas-fasilitas berupa booth, tenda gitu. Jadi setiap tenda itu kami ada 2 UMKM yang kita fasilitasi di sana untuk memamerkan produk unggulannya tentunya. Dan tentunya kami selain event juga dari Dinas Pariwisata, kami juga ada aktivitas yang kita create sendiri. Ada beberapa
perlombaan-perlombaan untuk anak-anak, kemudian kita ada talk show juga untuk edukasi kepada masyarakat dan juga UMKM yang menjadi peserta pameran tentunya gitu. Oke, baik, tadi sudah disampaikan mengenai peran dari dinas koperasinya. Kemudian kalau kontribusi dari dinas koperasi secara langsung pada saat event itu berlangsung seperti apa itu? Kalau kontribusinya ya pasti kita tetap ada di peningkatan kapasitas UMKM-nya ya. Kita mendukung kegiatan dari dinas pariwisata ya, karena dinas pariwisata kan hanya ada event-event yang ada di sana gitu. Nah, kita menangkap peluang itu untuk kita jadikan sebuah event yang menjadi lebih besar lagi dan tentunya penerima manfaatnya juga menjadi lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu sih. Oke, kemudian apakah itu sudah cukup efektif dalam pelaksanaan di event tersebut? Itu saya kira kalau untuk efektivitas ya, kami selaku penyelenggara memandang sistem kolaborasi ini cukup efektif karena artinya plotting yang kita gunakan untuk promosi UMKM menjadi lebih maksimal, karena untuk yang penyelenggara event kan sudah dibantu cover dari dinas pariwisata. Nah, tentunya juga dinas pariwisata selain punya event untuk mendatangkan massa, nah ini juga kami punya UMKM juga yang produknya cukup menarik dan bisa juga untuk mendatangkan massa. Artinya ini semua sinergi lah untuk pelaksanaannya gitu. Kemudian apakah terdapat tim khusus atau tim sukses dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Ya, kalau tim khusus saya nggak bisa menyebutkan bahwa akan ada tim khusus untuk mengerjakan pameran gitu, enggak. Tapi ketika kita berbicara pekerjaan yang ada di lapangan tentunya akan ada tim teknis. Kemudian ketika kita berbicara pekerjaan di kantor tentunya kita ada tim administratif gitu. Nah, untuk yang di lapangan memang kita mengerahkan tim teknis ya yang langsung turun langsung di lapangan, handle semua teknis pelaksanaan kegiatan yang ada di sana. Mungkin itu sih. Jadi kalau disebut sebagai ini adalah tim pelaksana Abinaya gitu, kita enggak seperti itu gitu. Lebih ke kerjasama ya Bu? Ya, kita mengerjakan seluruh tugas pokok dan fungsi yang masing-masing seperti itu. Kemudian apakah bisa disebutkan Bu jumlahnya yang mungkin turut dalam event tersebut? Ya, kita ada beberapa titik yang kita kolaborasikan dengan dinas pariwisata. Setiap titik itu sekitar 18 sampai dengan 20 UMKM, tergantung dengan space yang ada di sana. Karena di tempat wisata itu kan kalau di daerah Mangunan Imogiri itu kan lokasinya biasanya tidak terlalu luas gitu di setiap lokasi wisata. Jadi kita menyediakan satu tenda itu ukuran 3x3 untuk dipakai 2 UMKM. Kita kalkulasikan saja dan kita matchkan dengan kondisi di lapangan seperti apa. Kalau memang hanya cukup 8 tenda, artinya kita hanya bisa plotting di sana 16 UMKM. Kalau bisa 10 tenda, berarti kita bisa 20 UMKM. Berarti tergantung dari lokasi. Iya, lokasi juga mempengaruhi. Karena nanti kalau ketika kita terlalu banyak plotting di sana, memaksakan terlalu banyak untuk plotting di sana, secara estetika juga pastinya kurang bagus. Tentunya juga untuk efektivitas dari promosi UMKM juga saya kira kurang maksimal gitu. Baik, mengenai kerjasama dari dinas koperasi ini, apakah terdapat kerjasama dengan beberapa stakeholder? Kemudian apakah terdapat MOU-nya? Oke. Kalau untuk kegiatan pameran ini sendiri, sebelumnya kita juga sempat kolaborasi juga dengan OPD-OPD lain dan juga asosiasi lain. Tapi kalau untuk pameran ini memang kita tidak pernah ada MOU ya, gitu, karena kan ini hanya kolaborasi. Nah, tapi untuk pendukung pelaksanaan kegiatan ini, tentunya karena penyelenggara adalah kami, Dinas Koperasi dan juga Dinas Pariwisata, dan kita laksanakan di kalurahan, gitu, di suatu kalurahan yang ada di Jogja. 2 titik itu kita dibantu juga dari teman-teman dari pemerintah kalurahan dan juga Kapanewon gitu. Jadi pemilik lokasinya ya istilahnya gitu. Dalam pelaksanaan teknis di lapangan kami cukup dibantu, dalam koordinasi juga dengan UMKM juga kami cukup dibantu untuk pelaksanaannya gitu.
Baik Ibu, kemudian di sini kebetulan saya itu sempat mengunjungi ke Watu Goyang tepatnya pada tanggal 25 di malam hari karena ada biasanya. Nah, di sana saya sempat melihat beberapa UMKM yang menurut saya itu cukup menarik Bu. Nah, kalau boleh tahu apakah dari stand-stand tersebut itu UMKM-nya itu untuk umum atau hanya untuk UMKM yang terdaftar dalam Sibarkul? Oke. Kalau untuk UMKM yang kami berikan fasilitas dan dukungan, memang syarat utamanya adalah sebagai mitra Sibarkul. Kenapa seperti itu? Bukan karena kami tidak mau membina di luar mitra Sibarkul, tapi justru ini mendorong teman-teman UMKM untuk terdaftar di Sibarkul. Karena daftar di Sibarkul itu sebenarnya nggak ada ruginya, gitu. Karena dan kita sendiri pun mempunyai platform Sibarkul ini juga harapannya itu bisa memberikan dukungan kepada UMKM untuk lebih tepat sasaran lagi gitu. Nah, Sibarkul ini sendiri kan di dalamnya itu adalah sebuah sistem pendataan yang ketika mau masuk ke sana itu UMKM harus melalui self assessment terlebih dahulu. Jadi UMKM ketika mendaftar akan diberikan kuesioner pertanyaan seputar kondisi UMKM itu sendiri, baik omsetnya, kemudian asetnya, kemudian pemasarannya sudah menggunakan sistem apa, apakah sudah punya legalitas produk atau belum, sudah pernah mengikuti pelatihan apa saja. Nah, itu menjadi bagian yang akan menjadi dasar menentukan UMKM ini masuk di kelas mana, kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3 gitu. Nah, setiap kelas ini kita punya materi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan UMKM itu sendiri gitu. Sehingga memang kita selalu mendorong pada UMKM untuk ayolah daftar di Sibarkul supaya usahamu ini terpantau gitu, peningkatan usahanya terlihat. Jangan-jangan nanti udah jualan terus tapi rugi terus ternyata karena nggak bisa ngitung, nggak bisa menentukan HPP gitu, nggak tahu ini keuntungannya berapa, bahkan mungkin tenaga kerjanya nggak dibayar gitu, tidak include dalam harga produknya. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita edukasi di sana gitu. Dan sebenarnya ketika kita berbicara syarat utamanya adalah mitra Sibarkul, kita juga tidak ansih memaksakan bahwa yang pameran di sini harus mitra Sibarkul, enggak juga. Kalau memang belum, nggak apa-apa ikut dulu. Belum tapi punya produk potensial, ya nggak apa-apa ikut dulu. Nanti kita bantu daftarkan di sana gitu. Di sana juga kami menugaskan teman-teman dari konsultan Group untuk mendampingi pendaftaran Sibarkul dan juga mendampingi untuk pendaftaran NIB-nya gitu. Jadi teman-teman UMKM yang belum punya NIB nanti bisa dibantu untuk proses pendaftarannya sampai keluar nomor NIB gitu. Oke, baik. Berarti dari Dinas Koperasi sendiri memang sudah menyiapkan stand untuk pendaftaran ya Bu, sudah benar-benar mewadahi para UMKM-nya agar lebih terjaga dan lebih aman nih Bu mengenai usahanya. Kemudian di sini saya mau menanyakan mengenai apakah ada kendala Bu dalam pelaksanaannya. Kalau kendala itu sebenarnya kami di lapangan itu tidak pernah menyebutkan bahwa itu adalah sebuah kendala, tapi itu adalah sebuah tantangan yang harus kami selesaikan, harus kami hadapi gitu. Nah, kalau untuk pelaksanaan teknis sendiri di lapangan ini kami tantangannya ya dikoordinasi dengan pemerintah daerahnya, kemudian dengan teman-teman UMKM-nya, karena kan lokasi pameran dan dinas koperasi cukup jauh gitu, sehingga kita tidak memungkinkan untuk mobilitas ke sana, bolak-balik ke sana termasuk itu, dan waktu kami juga terbatas pada saat itu, sehingga persiapan ini dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Kami cukup kejar-kejaran dengan waktu, tapi tentunya koordinasi itu selain kita bisa laksanakan secara langsung, tentunya kita juga bisa berkoordinasi melalui telepon ataupun platform Zoom dan sebagainya gitu. Kadang-kadang kita ketemu di tempat rapat, oke lah habis ini kita langsung geser bahas ke pamerannya ya, karena waktu udah hampir mepet. Jadi ya sebenarnya segala cara kita bisa lakukan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Ya, tadi kan mengenai tantangannya ya. Kemudian mengenai manfaat dari kegiatan tersebut bagi dinas koperasinya apakah ada? Ya, kalau manfaat di kami sendiri sih artinya ini menjadi salah satu proses untuk
mencapai indikator kinerja kami dalam peningkatan UMKM gitu. Nah, merupakan sarana juga untuk mendukung UMKM yang ujung-ujungnya juga ini adalah mendukung indikator kinerja kami gitu. Dan kalau di kami sendiri ya harapannya untuk UMKM ini bisa lebih kalau misalnya ada dukungan juga dari kami, harapannya bisa lebih aktif gitu. Ya kalau dari kami sih itu, dan juga tentunya untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri yang seharusnya kita laksanakan sendiri, kita ternyata dapat input juga dari Dinas Pariwisata. Nah ini kan tentunya bisa lebih memaksimalkan dalam memberikan dukungan kepada UMKM kami. Oke, baik. Terus kita sudah mendengar mengenai manfaatnya ya Bu. Nah di sini tadi kan saya sudah sedikit membahas mengenai berarti dinas koperasi ini lebih ke mewadahi ya Bu. Kemudian setelah dari pelaksanaannya ini, apakah sudah merasa tujuan dari dinas koperasi itu sudah tercapai gitu? Kalau secara tujuan pelaksanaan kegiatan memang kami sudah tercapai, tapi ketika kita berbicara tujuan akhir yang kita sudah berbicara efek untuk UMKM-nya itu sendiri, kita belum bisa mengatakan. Kenapa? Karena ketika pameran itu yang kita sebut manfaat itu adalah tidak semata-mata bahwa ketika UMKM ini mendapatkan omset yang cukup banyak pada saat pameran, tapi multiplier efek setelah itu gitu. Jadi setelah mengikuti pameran mendapat omset, kemudian apakah ada penambahan kemitraan di sana gitu, apakah ada konsumen baru, apakah ada order baru dari tempat yang lain gitu ya, intinya memperluas jejaring pemasaran. Nah itu kan belum bisa kita katakan ya seperti itu, kita belum bisa melihat gitu karena pameran juga baru kemarin gitu kan. Nah ini biasanya kami juga akan melakukan monitoring setelah kegiatan ini selesai seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita sudah masuk di sesi yang terakhir Bu. Jadi di sini saya akan menanyakan mengenai apakah ada kesan dan pesan dari Ibu sendiri atau dari selaku tim pelaksananya bagi event Abinaya Reksa Buana. Harapan saya kalau kesan dan pesannya ini cukup menyenangkan kolaborasi ini gitu. Dan juga memang kita di Pemda DIY ini memang kita dihimbau untuk selalu melakukan kolaborasi gitu. Ada instruksi Gubernur nomor 9 tahun 2021 yang tentunya di situ memberikan arahan bahwa marilah untuk OPD DIY itu untuk saling berkolaborasi, tentunya tujuannya hanya satu, untuk memajukan dari wilayah ini sendiri gitu. Karena ketika kita juga bekerja sendiri tentunya hasilnya tidak bisa maksimal gitu, akan lebih maksimal jika memang kita bisa kolaborasikan dengan pihak lain yang mempunyai concern yang sama. Dalam hal ini di kami peningkatan perekonomian yang ada di wilayah DIY sendiri. Oke, baik. Terima kasih Ibu karena kita sudah memasuki sesi yang terakhir dan sudah terjawab pertanyaannya mengenai kesan dan pesan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengadakan wawancara mengenai festival Abinaya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk di sesi yang terakhir sehingga akan kita tutup wawancara pada siang hari ini. Semoga teman-teman tetap mantau kita nih mengenai ada wawancara apa lagi ya selanjutnya. Oke, tunggu ya teman-teman untuk wawancara selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Nisrina Aulia, kemudian sudah ada teman saya Desi Natalia Sari. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Festival Abinaya Reksa Buana. Jadi di sini kita nggak sendiri karena kita sudah ditemani dengan Bapak Aris Purwanto selaku lurah dari Kelurahan Mangunan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Oke, kita udah menyapa. Sekarang mulai masuk ke sesi wawancara yang pertama. Baik, ini saya memiliki beberapa pertanyaan Pak. Di sini saya ingin menanyakan nih mengenai apa sih Festival Abinaya Reksa Buana? Jadi Festival Abinaya Reksa Buana itu adalah festival sebenarnya itu festival bagi Kelurahan Mangunan. Jadi festival bagi Kelurahan Mangunan itu dengan geografis Kelurahan Mangunan dengan potensi yang ada
Nah, kita diberi tema yaitu Abhinaya Raksa Bhawana. Kenapa Abhinaya Raksa Bhawana? Adalah semangat merawat alam untuk kesejahteraan masyarakat. Itu adalah hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan di sini. Kenapa hubungan manusia, alam, dan Tuhan? Potensi Mangunan dengan pemandangan yang sangat luar biasa ini, kita bisa membuat berkomitmen dengan tokoh masyarakat, dengan pamong desa, dengan Pak Darwis, dengan Pak Muskal, untuk mencetuskan Kelurahan Mangunan ini ada 6 dusun, kita buat menjadi 6 desa wisata. Dan harapan nanti kedepannya bisa berkembang, dan harapan kami bisa memberi dampak ekonomi masyarakat yang baik. Kemudian saya ingin menanyakan ulang mengenai bagaimana awal mula pencetusan dari nama Abhinaya Raksa Bhawana. Pencetusan nama Abhinaya Raksa Bhawana itu tadi saya sampaikan bahwa secara geografis masyarakat kami adalah masyarakat pertanian. Nah, pertanian di Kelurahan Mangunan ini dengan jumlah warga masyarakatnya ada 4.957 warga masyarakat yang ada di Mangunan ini. Dulu awalnya kita ini adalah kelurahan atau kapanewon yang termarginal. Itu akhirnya dengan dawuh ngarsa dalem di tahun 2014 akhir 15 itu bagaimana kita mengembangkan pariwisata yang ada di Mangunan ini melalui pertama adalah hutan pinus Mangunan. Itu di kawasan Wana Wisata Budaya Mataram yang dikelola oleh Koperasi Notowono yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gitu. Oke, kemudian tadi kan sudah dijelaskan mengenai pencetusan ya Pak, awal mula dari Festival Abhinaya Raksa Bhawana. Kemudian di sini saya ingin menanyakan kembali Pak mengenai makna yang secara lebih detail lagi mengenai Festival Abhinaya Raksa Bhawana itu seperti apa? Baik, Festival Abhinaya Raksa Bhawana itu kan semangat merawat alam. Nah, semangat merawat alam itu kan tadi saya sampaikan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Harapan kita dengan merawat alam ini, manusia selaku kita itu selaku manusia untuk merawat, menata. Nah, kita mohonkan kepada Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sini. Ada persilangan pariwisata dengan pertanian, pariwisata dengan budaya, pariwisata dengan ekosistem alam yang ada. Itu yang ada di Mangunan ini, dengan budayanya yang adiluhur. Baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai beberapa artis serta penjelasan tentang apa itu Abhinaya Raksa Bhawana. Kemudian saya ingin menanyakan mengenai bagaimana latar belakang pelaksanaan Festival Abhinaya Raksa Bhawana ini. Latar belakang dari Abhinaya Raksa Bhawana ini adalah kita ini Mangunan itu terkenal dengan Siti Sepuhnya. Kenapa Siti Sepuh? Sultan Agung nitik Sitiwangi untuk mencari peraduannya yang ada sekarang ini di makam Raja Imogiri ini. Kelurahan Mangunan ini sebagai trade sentral, menjadi bukan trade sentral tetapi menjadi daya dukung dari makam raja-raja yang ada di Imogiri. Karena di sana kita tahu bahwa makam raja ini sering sekali untuk wisata religi. Nah, untuk menjadi daya dukung dan kita masyarakat di Kelurahan Mangunan ini bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan, akhirnya kita bersama teman-teman dengan Pak Darwis, dengan tokoh, dengan pemuda, dengan pamung desa, dengan semuanya elemen masyarakat, tokoh masyarakat itu kita bersatu padu untuk bagaimana bisa mencetuskan. Tadi disampaikan bahwa bagaimana kalau kita dari pertanian ini ada sebagian yang kita kembangkan untuk destinasi wisata. Oke, kemudian saya ingin menanyakan mengenai tujuan Pak, tujuan dari pelaksanaan Festival Abhinaya Raksa Bhawana. Tujuan dari Festival Abhinaya Raksa Bhawana adalah harapan kami ini menjadi event tahunan yang istilahnya ini menjadi branding bagi kelurahan kami dengan potensi budaya dan potensi pariwisata
potensi desa wisata yang sangat luar biasa ini, harapan kami ini menjadi tahunan, dan ini akan menjadi apa ya istilahnya, pusat kunjungan oleh wisatawan-wisatawan yang dari luar sana untuk datang ke Kelurahan Mangunan untuk mensejahterakan pengelola wisata, UMKM, dan masyarakat di sekitar di Kelurahan Mangunan ini. Oke, berarti sudah ada rencana bahwa kedepannya harapannya dari festival Abinaya ini akan dikembangkan dan akan dilaksanakan secara bertahap ya Pak tiap tahunnya. Insya Allah. Akan dilaksanakan berkelanjutan gitu ya. Insya Allah harapan kami dengan Festival Abinaya Reksa Bawana ini menjadi event tahunan dan menjadi, tadi saya sampaikan, menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Mangunan. Iya. Kemudian saya ingin menanyakan mengenai kolaborasi. Siapa saja sih yang ikut berkolaborasi dalam kegiatan festival budaya ini? Dinas Pariwisata Ya. DIY jelas, Dinas Koperasi jelas, Iya. pemerintah Kelurahan Mangunan jelas, Pok Darwis jelas, pengelola wisata semuanya jelas, dan masyarakat pelaku budaya juga ikut terlibat, sampai dengan RT, sampai dengan semuanya. Berarti ini sangat bersinergi ya Pak. Iya. Kemudian juga lebih ke sinerginya positif karena semua ikut mendukung dalam pelaksanaan festival tersebut. Kemudian di sini saya menanyakan mengenai apakah ada bahan pertimbangan Pak untuk pelaksanaan dari festival ini? Iya, ini namanya juga festival yang pertama kali di Kelurahan Mangunan. Kemarin melibatkan dari pelaku seni desa wisata, pelaku UMKM yang digawangi oleh Sibakul. Ini harapan kami ya ini menjadi apa ya istilahnya, pengungkit di awal ini untuk kebangkitan pariwisata, kebangkitan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta setelah adanya pandemi COVID ini. Oke, berarti lebih ke recovery ya Pak untuk penyembuhan dari perekonomian juga. Iya. Baik. Kemudian bagaimana pembagian kerja atau kinerja saat melaksanakan kegiatan Festival Abinaya Reksa Bawana ini? Kalau pembagian kerjanya, kita selaku pemerintah kelurahan kemarin itu kan beberapa titik di Kelurahan Mangunan. Di Watu Goyang, ada di Balai Kelurahan, ada di Kaki Langit, ada di Pinosari. Nah, di sini adalah event-event terkait dengan anak muda. Pembagiannya otomatis kita juga melibatkan anak muda yang ada di Desa Wisata Napaktilas Sultan Agung, karena wisata Watu Goyang ini masuk dalam Desa Wisata Napaktilas Sultan Agung dan melibatkan UMKM sekapanewon kemarin yang terlibat di sini. Terus yang ada di Kaki Langit itu juga melibatkan anak-anak muda yang ada di sana dan pengelola di sana pembagiannya. Yang ada di desa kita melibatkan pamong desa, kita melibatkan pelaku kebudayaan yang ada di desa, pelaku seni, tokoh masyarakat. Itu Pok Darwis, itu semuanya kita libatkan yang ada di desa semuanya. Terus yang ada di Pinosari itu melibatkan dari Taruna Wisata ada. Terus dari Pok Darwis, pengelola Notowono, itu semuanya terlibat, semuanya. Jadi kita memang bersatu padu, nyawiji untuk kesuksesan Festival Abinaya Reksa Bawana. Baik. Tadi sudah disebutkan ya Pak mengenai tim atau pembagian tugasnya. Nah, di sini berarti sudah terstruktur ya Pak untuk kinerjanya satu sama lain. Kemudian apakah di desa sudah cukup mumpuni atau cukup baik dalam pelaksanaannya? Ya namanya event pasti ada kendala. Contoh kemarin kendala alam. Alam kan kita tidak bisa melawan karena kita juga temanya Abinaya Reksa Bawana. Ya, nah apapun itu istilahnya membawa berkah bagi kita semuanya. Nah dari event di tahun 2022 ini mungkin akan kita evaluasi kalau seandainya nanti di tahun 2023 itu ada event kembali. Gitu. Jadi ada evaluasi yang itu bisa menjadi dorongan atau motivasi untuk seluruh pelaku dari destinasi itu sendiri, kemudian dari masyarakat maupun dari mungkin panitia yang terlibat ya Pak dalam festival. Ya, kemudian dalam kegiatan ini membutuhkan berapa waktu, berapa lama dalam perencanaan Festival Abinaya ini? Kalau persiapannya kemarin agak dadakan Iya, kurang saya lebih dengar ya. juga begitu. Ya
2 minggu sampai 1 minggu lah ini persiapannya. Jadi memang ini menjadi evaluasi kita bersama bahwa festival yang disiapkan dalam waktu dekat saja itu membawa istilahnya kekompakan masyarakat, membawa image branding yang lumayan tinggi. Berarti ini menjadi berarti di tahun berikutnya tadi disampaikan bahwa ada evaluasi itu dalam kegiatan ini, berarti kita harus menata kembali gitu. Tetapi memang kita sudah maksimal all out kemarin semua masyarakat di Kelurahan Mangunan. Oke, berarti ini semuanya itu lebih ke smart ya Pak untuk mengadakan festival tersebut. Iya, sesuai dengan tema semangat merawat alam. Iya, semangat alam. Kemudian di sini saya izin bertanya Pak mengenai apakah ada bahan pertimbangan Pak untuk memilih lokasi-lokasi dari festival ini. Ini kan festivalnya dilakukan di beberapa lokasi ya Pak. Kurang lebih mungkin ada 5 ya Pak? Ada 5 tempat. Nah, apakah ada bahan pertimbangan Pak untuk pelaksanaannya? Kenapa ditempatkan mungkin di Watu Goyang ataupun di Pinusari dan lain sebagainya? Jadi kalau yang ada di Watu Goyang ini, karena Watu Goyang ini di tahun 2022 ini kita mendapat DAES. Jadi DAES Dana Keistimewaan untuk penataan kawasan wisata yang ada di Watu Goyang kemarin dari Dinas Pariwisata melalui Paniradio. Dari Paniradio Keistimewaan melalui Dinas Pariwisata itu kita mendapat anggaran kurang lebih 500 juta. Itu untuk penataan di 3 tempat, di Watu Goyang, di Kaki Langit, maupun di tebing Watu Mabur. Nah, di harapan kami ini menjadi apa ya istilahnya branding dari pembangunan fisiknya ada, terus dari festivalnya juga ada kegiatan untuk daya tariknya. Gitu. Baik. Kemudian bagaimana sih tanggapan dari masyarakat sekitar atas kegiatan yang dilaksanakan di sini mengenai kegiatan Abhinaya Raksa Buana? Kalau tanggapan masyarakatnya sangat positif. Jadi memang ini menjadi festival pertama yang ada di Kelurahan Mangunan yang melibatkan semua unsur masyarakat. Jadi ini menjadi masyarakat itu wah ini keren, ini bagus, ini harus saya pengen ngikut dan sebagainya. Nah inilah menjadi pengungkit semangat masyarakat, bagaimana budaya, bagaimana potensi yang ada itu dari potensi SDM yang notabene seadanya tetapi kita tampilkan itu menjadi sesuatu hal yang positif bagi masyarakat. Iya, baik. Berarti kan kegiatan ini sebagai pengenalan untuk warga luar, untuk pengenalan tempat-tempat destinasi wisata yang ada di sini juga. Iya. Ya, tadi sudah ditanyakan mengenai bagaimana tanggapan dari masyarakat, kemudian kontribusi apa Pak yang diberikan dari masyarakat untuk festival ini? Kalau kontribusinya banyak sekali masyarakat yang antusias membantu dalam adanya festival ini. Dari Podarus, dari koperasi, dari Pamong Kelurahan Mangunan, dari semuanya elemen masyarakat itu berkontribusi dalam bagaimana mensukseskan sampai dengan Linmas pun bagaimana untuk mensukseskan acara di Festival Abhinaya Raksa Buana ini. Oke, tadi sudah disebutkan mengenai kontribusi ya Pak secara umum bahwa memang semuanya itu turut membantu untuk kesuksesan dari festival ini. Kemudian kalau dilihat Pak, ini kan tadi ada mengenai budayanya ya Pak, mengenai mungkin beberapa penampilan tari ataupun yang lainnya yang khas dari warganya. Apakah bisa disebutkan Pak mengenai apa saja mungkin tari yang ditarikan, kemudian apakah ada makna atau filosofinya? Baik, jadi memang Festival Abhinaya Raksa Buana itu kemarin di launching itu yang di Watu Goyang dan yang ada di Kelurahan itu memang berbeda-beda temanya. Contoh yang ada di Kelurahan, dari prosesi pengambilan air atau yang kita kasih nama itu Tirto Mukti Raksa Bumi. Itu kita mengambil di 6 dusun di sendang air itu, terus kita satukan dengan satu mata air yang kita sakralkan di Begong namanya, yang sekarang ini yang dari dulu diambil untuk ke makam raja. Itu kita satukan, kita arak ke Balai Kelurahan dan kita ada upacara di sana. Harapan kami orang Jawa itu jangan sampai lali Jawa, tapi inilah yang ada. Terus nanti ada di Kelurahan itu juga ada
tarian Bedoyo Lesung. Harapan kami apa kok Bedoyo Lesung? Bedoyo Lesung itu berdayanya masyarakat dulu. Jadi nenek moyang kita itu kalau untuk memasak atau mengolah ketela itu dengan lesung itu. Nah, ini harapan kami menjadi, oh ini loh gambaran waktu masa lampau, waktu saya kecil, bagaimana semangat gotong royong masyarakat untuk menumbuk ketela yang sudah kering itu untuk dijadikan tiwul, bahan tiwul untuk bahan makanan sehari-hari. Oke, berarti ini memang sangat filosofis ya Pak. Memang sudah ada makna ataupun tujuan tersendiri dari adanya pertunjukan seni tersebut. Ya, baik, berarti kita harus tetap melestarikan budaya asli dari Jogja ini. Iya. Betul. Kemudian saya menanyakan tentang dampak yang ditimbulkan atas pelaksanaan Festival Abinaya Rasa Buana ini. Dampak yang ditimbulkan adalah setelah adanya festival itu jumlah kunjungan yang ada di Mangunan ini lumayan meningkat. Iya. Itu pertama, terus dampak dari UMKM yang digawangi oleh Dinas Koperasi melalui Sibakul itu juga dampaknya sangat luar biasa karena masyarakat bisa tahu, oh ternyata di Mangunan itu ada potensi UMKM yang sangat luar biasa. Jadi sinergi antara pariwisata, UMKM, budaya semuanya bisa sinergi. Iya. Oke, baik. Kemudian saya ingin bertanya mengenai manfaat Pak, manfaat yang mungkin dirasakan dari pihak kelurahan sendiri ataupun dari masyarakat luas setelah pelaksanaan dari Festival Abinaya ini. Kalau manfaatnya ya, saya selaku pemerintah Kelurahan Mangunan sangat senang karena masyarakat kami bisa berdaya. Destinasi yang ada di Kelurahan juga bisa dikenalkan dengan adanya festival ini. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya festival ini. Harapan kami selaku pemerintah Kelurahan Mangunan ya, harapan kami mohon tetap dukungan, mohon arahan, karena kami dari tahun 2015 sampai dengan sekarang itu dengan Daung Ngasta Dalem itu Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi itu intent untuk mendampingi kami di sini. Jadi masyarakat kami benar-benar bisa berdaya dari petani, merubah mindset menjadi seorang pengelola wisata ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi kami. Oke, berarti lebih ke Dinas Pariwisata dan juga Dinas Koperasi itu mendampingi dan mungkin mewadahi dari Berbagai sisi. Iya. Oke, kemudian sedikit menyinggung mengenai Dinas Pariwisata maupun Dinas Koperasi, apakah ada MOU Pak atau perjanjian yang itu sengaja dibuat untuk pelaksanaan dari festival tersebut? Kita tidak ada MOU. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata maupun dinas-dinas yang lain itu semuanya intent. Sampai Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya itu semuanya intent untuk mendampingi kami di Kelurahan Mangunan. Gitu. Jadi memang semua OPD lah ibaratnya di DIY itu mendukung pertumbuhan pariwisata yang ada di Mangunan. Baik, sekarang kita akan membicarakan mengenai kendala. Baik, kita sebut kendala, tantangan dari perencanaan atau pelaksanaan saat dilaksanakan festival ini itu apakah ada tantangannya? Kalau tantangannya karena kita istilahnya tantangan kita yang bagaimana membuat suatu festival yang benar-benar beda daripada yang lain. Ini yang memang teman-teman dari Pok Darwis itu semuanya yang dari Dinas Pariwisata itu semuanya intent untuk membantu kami. Gitu. Jadi kalau kita hanya berpikir sendiri, saya yakin nggak bisa. Kita melibatkan semuanya, dari Pamong, dari Pok Darwis, dari dinas, semuanya bagaimana untuk festival ini benar-benar bisa maksimal. Semangat dari warga sekitar juga sangat besar ya untuk melaksanakan festival budaya ini. Oke, kemudian kan tadi sudah disebutkan mengenai tantangan atau kendala ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan Pak, apakah ada solusi nih atau mungkin cara untuk meminimalisir ketika mungkin ada kendala yang terjadi ketika festival berlangsung? Kalau berbicara tentang alam, contoh kemarin hujan ya kita tidak bisa melawan kodrat dari Tuhan, itu jelas. Tetapi apapun itu, festival kemarin itu kami nilai sangat luar biasa karena dari persiapan yang sangat mepet pun
festival itu berjalan dengan sukses, apapun itu. Ya, kalau alam kita tidak bisa melawan lah gitu. Gitu. Karena hubungan manusia, alam dan Tuhan itu kan tidak bisa lepas. Oke, tadi sudah disebutkan ya mengenai solusi ataupun cara untuk meminimalisir. Tapi karena berbicara mengenai alam, tentunya kita tidak bisa untuk meminimalisir ya Pak. Mungkin kita hanya bisa mungkin memberikan kayak tenda seperti itu untuk meminimalisir dari kendala tersebut. Kemudian karena kita sudah memasuki pada sesi yang terakhir, nah di sini saya ingin bertanya Pak mengenai apakah ada kesan-pesan dari Bapak untuk mungkin untuk masyarakatnya ataupun mungkin untuk bagaimana pelaksanaan festivalnya ataupun bisa disampaikan untuk dinas pariwisata maupun ke dinas koperasi. Baik, ya kesan dan pesan kami kepada masyarakat tetap jaga kekompakan kita, jaga istilahnya budaya kita, jaga alam kita. Semoga Mangunan ini benar-benar bisa sejahtera. Itu harapan kami. Oke. Cukup untuk di masyarakat Pak ataupun apakah ada mungkin tambahan nih Pak atau kayak saran sebaiknya ke depannya seperti apa nih buat festivalnya? Kalau kita berbicara tentang dinas pariwisata dan dinas koperasi maupun ngarso dalem, kita sudah sangat matur nuwun karena kita pendampingannya sudah lama di Mangunan ini. Jadi kami selaku masyarakat dan Lurah Kelurahan Mangunan hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang all out mendampingi kami dari fisiknya sampai dengan dari SDM-nya, dari semuanya. Jadi kita tidak apa ya istilahnya, mohon maaf, kita tidak apa istilahnya itu mau ngomong apa itu tidak bisa karena ini sudah luar biasa gitu loh. Berarti sudah dirasa cukup ya Pak, dan mungkin malah lebih banyak berterima kasih nih atas pendampingan yang sudah diberikan. Itu. Baik teman-teman, kita sudah berada di akhir dari wawancara pada siang hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak atas waktunya, atas kesempatannya yang sudah memberikan kesempatan nih Pak kepada kami untuk mengadakan wawancara di sini. Siap. Oke, baik teman-teman, karena sudah berakhir, kita akhiri wawancara pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Siap. Terima kasih Pak.